Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan tuh. Halo sahabat pendengar semua, dimanapun Anda berada, izinkan pada kesempatan ini saya menyapa teman-teman semua dan menyuarakan kepada kita, jangan pernah menyerah, karena selalu ada peluang setiap problem, setiap rintangan yang kita hadapi. Teman-teman semua, pada sesi kita kali ini, kita akan belajar, kita akan berbicara tentang seorang yang disabilitas, yang mana melalui hasil karyanya kepada kita umat Kristen, umat yang mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus, kita selalu menikmati hasil karyanya. Siapa yang tidak kenal dengan dia yang bernama Fanny G. Crosby? Ya, dia adalah seorang penulis lagu Kristen, yang mana hasil karyanya banyak dituangkan dalam buku Kidung Jemaat. Ada beberapa hasil karyanya, yaitu lagu yang berjudul Mampirlah Dengar Doaku, Kuperlukan Juru Selamat, dan yang tak kalah kerennya ialah Blessed Assurance, Ku Berbahagia. Teman-teman semua, ketika kita mengetahui latar belakang Fanny G. Crosby, tentu kita akan membuat bertanya-tanya mengapa bisa? Apa sebabnya yang terjadi pada Fanny G. Crosby? Ya, Fanny G. Crosby adalah seorang yang disabilitas. Dia lahir sekitaran tahun 1820. Di 6 minggu setelah kelahirannya, ia mengalami serangan demam tinggi. Alhasil, dari 6 minggu, usianya di 6 minggu itu, dia mengalami kebutaan total. Dia tidak dapat melihat dunia yang begitu indahnya, yang begitu terkenal dengan panggung sandiwaranya. Teman-teman semua, pernyataan menarik dari Fanny G. Crosby menyatakan, apabila dia bisa menikmati dunia ini yang begitu indah, maka besar kemungkinan dia tidak akan mengenal Tuhan, dan dia tidak akan bisa menghasilkan karya-karya yang sangat amat luar biasa, yang sampai sekarang ini masih kita nikmati. Teman-teman semua, saya tidak membicarakan bahwa kelemahan itu adalah yang harus kita lawan. Pertama sekali, kelemahan itu harus kita terima. Fanny G. Crosby mengajarkan kepada kita, di usia 6 minggu, ditambah lagi pada saat itu, dia kehilangan sosok ayah, yang mana dia tidak mengenyam, dia tidak bisa menerima pengajaran dari orang tua laki-laki seorang ayah, tapi dia hanya bisa mendapat pengajaran dari seorang nenek, dan seorang ibu membawa dia bisa tampil eksis. Dan dia memiliki kemampuan yang amat luar biasa, khususnya dalam bidang sastra, khususnya lagi dalam bidang menghafal dan menciptakan lirik-lirik untuk lagu-lagu yang bersifat worship, pemujian kepada Tuhan. Mengapa ini bisa terjadi? Itulah karena pengajaran dari seorang nenek dan seorang ibu yang juga justru berkehidupan taat akan Tuhan. Teman-teman semua, saya memiliki pesan kepada teman-teman dan sahabat pendengar di luar sana. Mungkin Anda juga merupakan salah satu dari orang yang disabilitas, orang-orang yang mengalami kehilangan, orang-orang yang mengalami gangguan mental. Mungkin ada di antara kita yang dari kecil dia telah ditinggalkan dari orang tuanya, dia telah dititipkan di tempat panti asuhan ataupun di tempat lainnya. Juga ada yang mengalami kehilangan dari orang-orang yang dikasihinya. Juga teman-teman semua mungkin yang mendengar, ada yang saat ini setengah mengalami kehilangan alat indera pendengar, kehilangan indera penglihatan. Tapi saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, jangan berhenti, selalu ada peluang di balik apa yang terjadi pada kita. Kita tidak berbicara apa kelemahan, apa keterbatasan kita. Tapi lihatlah teman-teman semua, pernyataan dalam Injil Yohanes menyatakan,
selalu ada rencana-rencana Allah yang dinyatakan. Kalau kita baca itu terkhusus tentang Yesus menyembuhkan mata orang buta, yang mana Yesus menyatakan ada rancangan-rancangan Allah yang harus terjadi pada mereka. Fanny G. Crosby telah mengalami hal itu. Dia telah membuktikan rancangan-rancangan Allah itu sekarang tengah kita nikmati dan kita gaungkan dengan amat indahnya, yang mana itu bisa kita aransemen, kita bisa kolaborasikan dengan berbagai genre musik, mulai dari pop hingga ke jazz hingga ke jenis musik yang lainnya. Teman-teman semua, tetaplah semangat. Jangan pedulikan apa kata orang atau apa kalimat-kalimat yang bersifat merendahkan kita. Fanny J. Crosby tentu ketika dia mengenyam dalam dunia pendidikan tidak luput dari yang namanya usikan-usikan yang bersifat membuat dia lemah. Tapi pengajaran dari orang tuanya dan pengenalan dirinya kepada Tuhan justru membuat semua tekanan-tekanan, membuat ocehan-ocehan yang bersifat itu menyakitkan, justru membangkitkan semangat dalam dirinya. Saya sendiri menjadi tertegun ketika membaca, ketika melihat apa yang dialami oleh Fanny J. Crosby. Kita yang saat ini tidak memiliki kekurangan, tidak mengalami yang disabilitas secara fisik, tentu menjadi saya ini tidak ada apa-apanya. Malahan saya menjadi malu melihat apa yang Fanny J. Crosby bisa kerjakan. Tentu ini menjadi perenungan bagi kita. Ini menjadi suatu gebrakan bagi kita. Bahwasanya terkadang kita dengan apa yang ada dalam diri kita, baik itu melalui indera penglihatan kita, kelengkapan anggota tubuh kita, kita menjadi terlena dengan semua tawaran yang diberikan dunia. Kita menjadi terbuai dengan nikmatnya dunia ini. Tapi kita menjadi lupa, kita menjadi tersingkir, bahkan kita menjadi jauh dari Allah. Yang sejatinya ada rancangan-rancangan Allah yang bisa juga dinyatakan dan terjadi dalam diri kita, dalam diri teman-teman semua. Untuk itu teman-teman, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah kita membanding-bandingkan aku begini, dia begitu, mereka begitu. Percayalah, ada rancangan-rancangan Allah yang terjadi dan akan bekerja dalam diri kita semua. Teman-teman semua, pahamilah cara kerja Allah itu. Cara Allah menyapa kita itu pertama-tama sekali adalah bahwa obat penawar yang ampuh dan mujarab itu adalah hati yang gembira, rasa penuh syukur. Oleh karena itu, Fanny J. Crosby salah satu dengan lagunya Mampirlah Dengar Doaku, Yesus Tuhan, Jangan Jalan Terus. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus dalam setiap waktu, dalam setiap tempat selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan kalau kita perhatikan teman-teman, Blessed Assurance, salah satu hasil karya Fanny J. Crosby, ku berbahagia. Dia menyatakan kebahagiaan yang dialami dirinya. Walaupun dia tidak bisa melihat keindahan dan kecantikan ibunya. Dia tidak mampu melihat bagaimana kecantikan neneknya. Bahkan hal yang menyakitkan ketika dia beranjak dewasa, dia juga mengalami yang namanya kehilangan dari anak pertamanya. Akan tetapi lewat lagu itu, ku berbahagia, dia tidak menjadi putus asa. Teman-teman semua, dari sini kita bisa belajar hidup bersama dengan Allah, hidup bersama spiritualitas yang benar, membuat kita memiliki hidup dan kehidupan yang berdampak baik dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Inilah yang harus kita pahami. Sekian video pada kita hari ini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Yesus Tuhan